Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami sebagai penyelesaian tugas ujian akhir semester dari Pak Asmunin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengujian hipotesis sisi kiri. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Gilang Rahmadani, NIM 190512140006. Saya Diki Anazarul, NIM 023. Saya Gagek Mumtoilah, NIM 009. Kita langsung saja masuk ke materi. Dimulai dari pengertian. Dari bahasa Yunani sendiri terdapat kata hupu. Hupu ini berarti lemah atau kurang atau di bawah. Dan tesis yang berarti teori, proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga dari kata Yunani tersebut dapat disimpulkan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Lalu hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, atau orang lain. Kesan umum, kesimpulan yang masih hangat sementara. Lalu hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau kebenarannya ini masih dianggap lemah. Nah, hipotesis statistik ini sendiri dapat berupa suatu variabel seperti binominal, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter. Seperti misalnya saja rata-rata, ada varian, ada simpangan baku, dan juga proporsi. Nah, hipotesis statistik itu harus diuji karena harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujiannya membenarkan pernyataannya, akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diki. Ya, masuk ke pengujian. Jadi suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, rancu, artinya keputusan bias bisa benar atau bisa salah, sehingga menimbulkan resiko yang tidak terduga. Besar kecilnya resiko ini dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Kemudian pengujian hipotesis merupakan bagian yang paling terpenting dari statistik inferensi atau yang disebut dengan statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat bisa terselesaikan. Lanjut, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. Nah, pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 HO berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya H1 berbunyi lebih kecil atau sama dengan. HO sama dengan atau HO lebih besar dari sama dengan, dan H1 kurang dari atau H1 kurang dari sama dengan. Nah, kalimat lebih kecil atau sama dengan bersinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Jadi itu. Nah, contoh soal ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Gagah. Monggo. Ya, untuk contoh soalnya, suatu pabrik susu Margul Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu?
Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Ya, lanjut. Diketahui N sama dengan 50 dan X sama dengan 375. Untuk aksen sama dengan 125, lambda O sama dengan 400. Jawab. Formulasi hipotesisnya HO lambda sama dengan 400 H1 dibagi lambda kurang dari 400 taraf nyata dan nilai tabelnya adalah aksen sama dengan 5% dan 0,05 ZO, 0,05 sama dengan min 1,64 pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian HO lebih besar sama dengan kurang 1,64 O dan HO ditolak jika ZO lebih kecil dari min 1,64. Ya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Nah, dari contoh soal yang sudah dibacakan oleh rekan saya beserta penyelesaiannya, dapat diambil kesimpulan jika ZO itu sama dengan minus 1,41. Lebih dari dikurangi Z 0,05 sama dengan minus 1,64. Maka HU diterima. Jadi berat bersih antara rata-rata susu bubuk merek dari Good Milk per kaleng ini yang di pasaran itu masih sama dengan produk yang saat diproduksi, yakni 400 gram. Nah, di sisi kiri ini terdapat sebuah rumusan di mana ZO sama dengan X aksen dikurangi lambda 0 per alfa dibagi akar N. Nah, dari angka-angkanya dapat dihasilkan jika 375 dikurangi 400 dibagi 125 per akar 50 dan menghasilkan angka negatif 1,41. Dan di sebelah kanan ada grafik penyelesaian dari contoh soal yang sudah disebutkan, yakni di mana ada gambar gelombang dibagi menjadi dua sisi, yakni daerah penolakan dan daerah penerimaan, di mana yang diasal adalah daerah penolakan karena ini pengujian hipotesis menggunakan sisi kiri, dan hasil akhirnya adalah minus 1,64 karena ZO-nya adalah minus 1,64. Nah, itu tadi kesimpulan dari presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih jika ada salah kata, salah ucap, datanya dari kami, dan jika ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.